Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah di pagi yang sangat bersahabat ini saya bersama teman-teman dan para jamaah sekalian berada di Arafah. Tepatnya berada di Bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah menyimpan kisah yang sangat luar biasa di mana dahulu Allah menciptakan manusia, diberikan tempat yang begitu mulia kepada Allah dan juga diberikan fasilitas yang begitu baik di surga, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka dan Allah turunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dan memohon ampun. Dalam riwayat dikatakan dalam 200 tahun Nabi Adam alaihissalam tidak berani menatap matanya ke langit. Nah, ketika itu Nabi Adam alaihissalam selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa. Dalam 200 tahun tersebut Nabi Adam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kepada istri tercintanya yaitu Siti Hawa. Lalu Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan ke Arafah. Ya. Sebelum ke Arafah, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk berjalan terdahulu ke Bakkah. Bakkah di mana yang saat ini kita kenal dengan Makkah. Dan ketika sampai di Bakkah, Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang aku lakukan di Bakkah ini?" Kata Allah, "Bangunlah pondasi Ka'bah yang dahulu malaikat pernah bangun pondasi itu." Lalu Adam bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, di mana pondasinya?" Karena di sini semua dalam gundukan gurun, ya, atau padang yang luas dan tidak terlihat pondasinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menurunkan sebuah angin yang membukakan pondasi Ka'bah tersebut. Makanya ketika kita masuk Masjidil Haram, itu ketika kita mau melihat Ka'bah dalam bentuk cekung atau dalam bentuk lembah. Nah, ketika itu Nabi Adam alaihissalam membangunlah pondasi Ka'bah yang dulu dibangun oleh malaikat dan merapikan kembali. Ketika merapikan kembali, Nabi Adam alaihissalam tawaf dan memohon kepada Allah supaya Nabi Adam alaihissalam bisa bertemu dengan istri tercintanya. Lalu Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah berjalan ke Arafah. Di Arafah tersebut, dalam perjalanan Nabi Adam alaihissalam merasa lelah, letih, ya. Lalu Nabi Adam alaihissalam duduk dan tertidur. Di dalam duduk dan tidurnya, Nabi Adam alaihissalam bermimpi, di mana mimpinya ini dipertemukan oleh Hawa istri tercintanya. Nah, harapan, impian, keinginan itu dalam bahasa Arabnya adalah muna. Maka yang kita kenal saat ini adalah mina, ya. Mina adalah harapan, impian. Kita sebagai manusia memiliki punya impian. Impian di mana impian kita itu ingin menjadi ini, menjadi itu. Tapi kata Allah, diberikan impian dulu dan diminta untuk berusaha. Nah, setelah dari Mina bermimpi, Nabi Adam alaihissalam berjalan ke Arafah. Di tengah jalan, Nabi Adam alaihissalam melihat sebuah bukit yang sangat luas. Terlihat di sana seorang wanita. Nah, kayaknya itu Hawa gitu ya. Begitu dilihat kayaknya itu Hawa, tapi terhalang oleh bukit. Nah, ini adalah mengandung kisah bagi kita yang mempunyai impian tidak bisa langsung mendapatkan impian tersebut, tapi dilakukan dengan usaha dan halangan dan rintangan. Nah, orang Arab menamakan halangan dan rintangan itu sebagai musdalafah. Orang Arab, orang Indonesia mengatakan musdalifah, yaitu halangan, ya, sebuah bukit yang menghalangi. Dan ketika itu Adam melewati. Begitu dilewati oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu bertemulah dengan Siti Hawa. Nah, disinilah poinnya. Ketika bertemu dengan Siti Hawa, apa yang dilakukan Adam alaihissalam? Adam alaihissalam dengan Siti Hawa duduk bersama merenung kepada Allah. Apa yang direnungi? Atas kesalahan dari dosa-dosanya. Dan itu adalah yang disebut dengan wukuf. Mungkin itu saja sekalimat dari cerita ini. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.